Halo semuanya, di sini kita akan kupas tuntas peraturan baru soal dana BOSP 2026. Tenang saja, kita akan buat aturan yang kelihatannya rumit ini jadi lebih gampang dimengerti, supaya bisa langsung diterapkan di sekolah Anda. Nah, ada peraturan menteri yang baru nih, Permendikdasmen nomor 8 tahun 2026. Ini penting banget loh, khususnya buat Anda yang mengelola sekolah, wajib banget untuk tahu apa saja sih yang baru di aturan ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasar, apa itu dana BOSP, terus kita lihat ada jenis-jenisnya apa saja, gimana cara pakainya yang benar, apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan, dan yang paling penting soal laporan dan tanggal-tanggal krusialnya. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya dana BOSP itu? Mari kita lihat gambaran besarnya. Jadi, intinya gini, dana BOSP itu adalah bantuan dari pemerintah. Ini bukan untuk bangun gedung ya, makanya disebut non-fisik, tapi untuk menutupi biaya operasional sekolah sehari-hari. Tujuannya mulia banget, supaya semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, dalam mengelola dana ini, nggak bisa sembarangan. Di pasal 2 sudah ditentukan ada 5 prinsip yang harus dipegang teguh. Anggap saja ini kompasnya. Ada fleksibel, artinya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Efektif dan efisien, ya jelas, hasilnya maksimal, biayanya minimal. Terus yang paling krusial, akuntabel dan transparan, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan dan terbuka. Oke, setelah paham dasarnya, sekarang kita kenalan lebih jauh dengan keluarga BOSP ini. Ternyata ada beberapa jenis loh. Jadi BOSP itu dibagi jadi 3 cabang utama masing-masing untuk jenjang yang berbeda. Ada BOP PAUD, ya jelas untuk teman-teman di PAUD. Terus ada dana BOS, ini yang paling umum untuk SD, SMP, sampai SMA, SMK. Terakhir ada BOP kesetaraan untuk program paket A, B, dan C. Eits, ternyata nggak cuma itu. Masing-masing cabang tadi punya 3 rasa atau jenis lagi. Ada yang reguler, ini yang diterima semua sekolah. Lalu ada kinerja, ini semacam bonus untuk sekolah-sekolah yang prestasinya oke banget. Dan ada afirmasi, ini khusus untuk sekolah di daerah-daerah tertentu yang butuh perhatian lebih. Keren kan? Jadi lebih adil. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Dananya sudah ada, terus boleh dipakai buat apa saja. Kita fokus ke yang paling umum ya, yaitu dana BOS reguler. Di pasal 42, daftarnya cukup fleksibel toh, mulai dari urusan penerimaan siswa baru, beli buku untuk perpustakaan, kegiatan belajar dan ekskul, sampai untuk membayar asesmen. Administrasi sekolah juga bisa, bahkan untuk pengembangan profesi guru. Oh iya, bayar listrik, air, internet, sampai honorarium juga masuk di sini. Tapi, fleksibel bukan berarti tanpa aturan ya, ada batasannya. Coba lihat, minimal 10% itu wajib untuk buku dan perpustakaan. Untuk pemeliharaan ada batas maksimal 20%. Nah, untuk honorarium, khususnya sekolah swasta, maksimal 40%. Sisanya baru bisa lebih leluasa untuk operasional lain, jadi harus pintar-pintar mengaturnya. Oke, sekarang kita bahas lampu merahnya. Ada hal-hal yang mutlak tidak boleh dilakukan. Ini ada di pasal 66 dan penting banget untuk diketahui biar aman. Lihat perbandingannya, jelas banget kan? Yang boleh itu semua yang terencana di RKAS sesuai kebutuhan sekolah dan catatannya rapih. Yang haram hukumnya, wah banyak. Jangan pernah transfer ke rekening pribadi, dipinjamkan, apalagi untuk bangun gedung baru. Beli software pelabuhan juga nggak boleh loh, karena sistemnya sudah disiapkan. Apalagi untuk kebutuhan pribadi, jelas nggak bisa. Nah, kita sampai di bagian akhir yang super krusial, pelaporan dan tenggat waktu. Administrasi ini sering disepelekan, padahal akibatnya bisa fatal. Tolong catat baik-baik 2 tanggal ini ya. 31 Juli itu batas akhir laporan tahap 1. Lalu 31 Januari tahun berikutnya itu untuk laporan akhir setahun penuh. 2 tanggal ini adalah kunci untuk pencairan dana selanjutnya. Ini bukan cuma himbauan loh, aturannya tegas banget, seperti yang dikutip dari pasal 59. Kalau telat lapor, dana tahap berikutnya akan dipotong, langsung kena sanksi finansial. Dan potongannya nggak main-main. Coba kita lihat. Kalau telat, bahkan cuma sehari sampai sebulan, siap-siap dana berikutnya dipotong 2%. Merasa 2% kecil? Tunggu dulu, kalau telatnya sampai masuk bulan kedua, potongannya naik jadi 3%. Dan puncaknya, kalau telat lebih dari 2 bulan, potongannya jadi 4%. Ini sistem sanksi berjenjang, makin lama telat, makin besar ruginya. Puncaknya ada di sini. Kalau sampai batas akhir banget, masih nggak lapor juga, ini bukan lagi soal potongan. Seperti kata pasal 60, Anda nggak akan dapat dana tahap berikutnya sama sekali.
bahkan bisa berdampak ke pendanaan tahun depannya. Jadi jangan sampai kejadian ya. Nah, semua yang kita bahas tadi itu merujuk langsung ke Permendikdasmen nomor 8 tahun 2026. Semoga rangkuman ini bisa jadi panduan buat Anda semua dalam mengelola dana BOSP dengan lebih percaya diri dan pastinya akuntabel. Oke, gambaran besarnya sudah jelas, aturannya sudah kita bedah. Sekarang, pertanyaan terbesarnya kembali ke kita semua. Bagaimana sekolah Anda akan memanfaatkan dana ini untuk benar-benar meningkatkan kualitas belajar para siswa? Disitulah tantangan sekaligus peluangnya dimulai.